Hai, Assalamualaikum adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Neliana. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang penyesuaian diri pada hewan. Muatan pelajaran IPA kelas 6 SD. Kakak harap adik-adik semuanya bisa menyimak materi pelajaran yang akan kakak sampaikan. Selamat menyaksikan. Penyesuaian diri atau adaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Cara yang digunakan setiap makhluk hidup untuk beradaptasi pun berbeda-beda. Yuk, mari kita bahas lebih dalam lagi. Adaptasi pada hewan yang pertama yaitu morfologi. Morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Contohnya bentuk paruh dan kaki burung. Gambar nomor 1 adalah gambar paruh burung elang. Bentuk paruh burung elang yang tajam dan bengkok berfungsi untuk memudahkannya merobek kulit dan daging mangsa. Bentuk paruh seperti ini adalah paruh burung pemakan daging. Nah, gambar yang nomor 2 adalah gambar paruh burung pelatuk. Paruh burung pelatuk kecil namun keras dan kuat yang berfungsi untuk melubangi pohon karena burung pelatuk merupakan burung pemakan serangga seperti semut, rayap, ulat, dan laba-laba. Gambar nomor 3 adalah gambar kaki burung elang. Kaki burung elang berkuku tajam, melengkung dan runcing, memudahkan burung elang untuk mencengkram mangsanya. Sedangkan gambar nomor 4 adalah gambar kaki burung pelikan. Kaki burung pelikan berbentuk lebar dan berselaput serta kuat, memudahkan burung pelikan untuk berenang di dalam maupun di permukaan air untuk mencari makan. Selanjutnya, adaptasi pada hewan yang kedua yaitu fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh hewan terhadap lingkungan. Contohnya kemampuan ekolokasi, hewan berdarah panas, urin ikan asin dan tawar, serta gurat sisi pada ikan. Ayo adik-adik, kakak akan bahas satu persatu. Yang pertama, ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan hewan mendeteksi lingkungan sekitar dengan mengandalkan suara sonar dan pendengaran. Contohnya kelelawar. Yang kedua, hewan berdarah panas. Kelompok hewan yang memiliki kemampuan menjaga suhu tubuh tetap sama meskipun suhu di luar tubuhnya berubah-ubah. Contohnya serigala. Yang ketiga, urin ikan air asin dan ikan air tawar. Ikan yang hidup di air asin memiliki urin yang lebih pekat dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Dan yang keempat, gurat sisi pada ikan. Garis lurus berwarna gelap yang terdapat pada sisi tubuh ikan berfungsi sebagai alat indera ikan karena dapat mendeteksi tekanan air dan pergerakan ikan lain. Adaptasi pada hewan yang selanjutnya yaitu tingkah laku. Penyesuaian tingkah laku hewan terhadap lingkungan meliputi mimikri, autotomi, kamuflase, hibernasi, estivasi, adaptasi rayap, mamalia air, mengeluarkan tinta, berkubang, menggulung, bau menyengat, serta pura-pura mati. Wow, adaptasi pada hewan berupa tingkah laku banyak sekali ya adik-adik, mari kita bahas. Yang pertama, mimikri, yaitu kemampuan hewan untuk mengubah warna kulitnya menyesuaikan lingkungan. Contohnya bunglon. Terus yang kedua ada autotomi, yaitu kemampuan hewan memotong bagian tubuh dan menumbuhkannya kembali. Contohnya cicak. Yang ketiga ada kamuflase, yaitu memiliki bentuk tubuh menyerupai lingkungan untuk mengelabuhi musuh. Contohnya zebra.
Yang keempat, hibernasi, di mana hewan akan tidur dalam waktu lama pada musim dingin untuk menghemat energi. Contohnya, beruang. Adaptasi berupa tingkah laku yang selanjutnya adalah estivasi, di mana hewan akan tidur dalam waktu lama pada musim panas untuk menghemat energi. Estivasi ini adalah kebalikan dari hibernasi. Contoh hewan yang melakukan estivasi adalah buaya. Lalu ada adaptasi rayap. Rayap dewasa menghasilkan enzim selulosa. Anak rayap akan menjilati dubur induk untuk mendapatkan enzim tersebut agar dapat mencerna kayu. Yang ketujuh, ada tingkah laku mamalia air. Mamalia air rutin muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen, karena mamalia air bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya seperti yang dilakukan lumba-lumba. Tingkah laku hewan yang kedelapan yaitu mengeluarkan tinta. Cairan tinta akan disemprotkan ke musuh apabila merasa terancam. Contohnya gurita, cumi, dan sotong. Tingkah laku yang kesembilan yaitu berkubang. Berendam dalam lumpur untuk mendinginkan tubuh saat cuaca panas. Biasanya dilakukan kerbau. Lalu tingkah laku yang ke-10 yaitu menggulung. Menggulungkan tubuh untuk melindungi diri dari pemangsa. Biasanya dilakukan oleh kaki seribu. Tingkah laku yang ke-11 berupa bau menyengat, yaitu kemampuan hewan menghasilkan bau menyengat untuk menghindari pemangsa. Contohnya sigung. Dan tingkah laku yang terakhir yaitu pura-pura mati. Tingkah laku hewan yang akan pura-pura mati jika merasa terancam. Contohnya biasa dilakukan tupai saat dia merasa terancam. Baiklah adik-adik, itu dia tadi pembahasan materi dari kakak tentang penyesuaian diri pada hewan. Semoga materi yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik. Dadah, assalamualaikum.